Sekarang saya mau cerita lagi sebuah cerita yang mungkin agak aneh dan sebagian orang ini mungkin tidak tahu ya. Mungkin banyak orang mungkin tidak tahu. Jadi waktu saya masih remaja gitu, saya suka nonton film. Terus saya nggak ngerti tuh film itu bagaimana. Apalagi misalnya kayak film James Bond kan, apalagi banyak scene-nya gitu ya. Saya nggak ngerti, saya harus nonton 2 atau 3 kali baru saya mengerti. Oh, ternyata film itu jalur ceritanya seperti ini. Alasannya kenapa saya nggak tahu. Lalu ada juga kejadian seperti ini. Mama saya baru cerita bahwa pernah saya naik sepeda, terus saya melewati oma saya gitu ya. Oma saya jalan, saya lewatin, saya tidak tegur. Terus saya sampai rumah ya udah, saya tidak tahu ada oma saya gitu. Jadi mama saya ditegur oleh oma saya yang dari papa itu. Oma dari papa ditegur bahwa bilangin ya, itu anak kamu kalau ketemu saya harus menyapa begitu. Ya orang tua saya mungkin berpikir bahwa awalnya ya mungkin namanya anak kecil belum tahu sopan santun yang baik sehingga tidak menyapa. Sebenarnya ada sesuatu lagi yang dibalik itu yang saya tidak tahu dan saya baru sadar bahwa saya mengalami kejadian yang aneh itu waktu saya umur hampir 50. Sekitar umur 47, 48 itu saya baru tahu bahwa saya terjadi suatu keanehan. Dan saya memiliki kekurangan ini. Ternyata saya itu tidak dapat dengan mudah mengenali seseorang. Seperti kemarin waktu saya menonton film Natal, tulisannya judulnya A Castle for Christmas, anak saya tanya, "Papi, itu bintang film itu siapa namanya itu perempuan yang aktris utamanya?" Saya bilang, "Oh, saya tidak pernah melihat aktris ini. Ini orang pasti baru dan pertama kali menjadi bintang film di film ini." Terus anak saya bilang, "Oh, itu bintang film terkenal. Itu adalah mamanya Hannah Montana waktu di film Disney gitu ya." Wah, saya nggak tahu juga karena saya tidak pernah nonton film Hannah Montana gitu kan. Lalu saya cek di kreditnya. Ternyata nama bintang film itu Brooke Shields. Padahal Brooke Shields itu saya tahu sekali karena waktu zaman saya masih remaja itu terkenal dengan nama film yang namanya Blue Lagoon. Dan saya bingung kenapa anak saya menyebut itu Brooke Shields dan memang ternyata di kreditnya juga namanya Brooke Shields. Lalu akhirnya anak saya juga iseng ya, tes saya. Oh, Brad Pitt. Oh, saya bisa lihat. Dikasih lihat handphonenya. Oh, ini yang Kapten Amerika nih. Oh, saya tahu gitu ya. Karena saya nonton film-filmnya. Jadi sebenarnya saya mengalami yang disebut orang buta wajah. Saya harus mengenali orang tersebut, harus berkali-kali, berulang-ulang, sehingga baru saya dapat mengenali wajah seseorang. Ini yang disebut penyakit, nggak tahu penyakit, mungkin lebih tepatnya kecacatan. Jadi saya memiliki kecacatan yang disebut prosopagnosia, di mana saya tidak dapat mengenali wajah dengan mudah. Jadi contohnya, anak saya memberikan foto waktu si Gal Gadot, Wonder Woman saya tahu sekali, tetapi dikasih gambar itu yang waktu dia masih 10 tahun lebih muda, jadi jauh lebih muda gitu ya. Saya bilang, wah saya nggak tahu ini foto siapa gitu ya. Padahal itu hanya Gal Gadot, padahal saya tahu baru nonton film itu sebulan yang lalu begitu kan. Misalnya fotonya si Ryan Reynolds gitu kan, saya tahu sekali Ryan Reynolds itu mukanya seperti apa, saya nggak bakal salah lah. Tapi waktu dikasih foto Ryan Reynolds waktu dia masih muda, saya nggak tahu apa-apa gitu. Untuk orang-orang yang terkenal, misalnya kayak Chris Hemsworth dan segala macam, itu yang memang saya biasa tonton atau orang-orang yang dekat dengan saya bisa hafal dengan mudah. Jadi waktu kalau ditanya teman-teman saya SMA, teman SMP, mukanya seperti apa yang namanya ini, kebanyakan dari mereka di otak saya ternyata waktu saya bayangkan mereka itu faceless, mereka itu tidak berwajah. Terus saya mencoba mengetes diri saya bilang sama anak saya, coba tampilkan 3 bintang film. Yang satu main film Cinderella-nya Disney, live action, terus yang Beauty and the Beast, anak saya lalu pilih satu lagi yang main Cruella itu di Dalmatian. Karena saya mau coba membayangkan 3 film itu saya pernah tonton, tapi saya hanya nonton sekali. Karena di otak saya sepertinya mereka itu semua faceless semua, nggak ada wajahnya. Waktu ditampilkan 3 cewek itu sungguh membingungkan buat saya. Terus saya sepertinya mengenal satu ini nih, yang satu. Yang 2 itu saya tidak melihat sebagai bintang film. Yang satu saya tunjuk, oh ini dia nih yang main Cinderella nih. Kayaknya yang Cinderella mungkin yang itulah di kepala saya. Dan hasilnya ternyata saya salah gitu ya. Karena memang saya benar-benar tidak tahu. Anak saya juga pernah mengetes saya. Waktu lewat ini kebetulan lagi masa kampanye ya. Jadi tanya, oh itu siapa tuh, muka siapa? Wah, saya dengan cepat jawab, AHY. Waduh. Dan anak saya, oh itu benar, padahal orangnya nggak pernah lihat. Dan kok papi bisa jawab dengan baik begitu dan cepat sekali.
Terus saya jawab, ternyata saya bisa tahu itu bukan dari mukanya, bukan dari raut mukanya. Karena itu ada gambar Prabowo yang saya tahu sendiri, Pak Prabowo dan Partai Demokrat. Di mana Partai Demokrat yang terkenal adalah ya pasti AHY gitu kan pendukungnya. Ya udah, ini saya bukan lagi kampanye ya, tapi ini lagi cerita bahwa ternyata saya mengalami prosopagnosia. Jadi, andai kata mukanya itu Pak AHY itu diganti sama Iko Uwais pun saya tidak tahu. Itu saya pasti bilang AHY juga begitu. Maaf ya Pak AHY, saya bukan hanya Bapak aja. Jadi misalnya Pak Gibran dan Pak Kaisang aja saya suka ditanya sama anak saya suka terbalik-balik melulu. Padahal saya belum lama nonton debat cawapres begitu kan. Ya tetapi saya masih sering salah begitu untuk hal yang sederhana kata anak saya. Ya itulah saya mengalami yang namanya prosopagnosia. Mana ternyata prosopagnosia itu levelnya berbeda-beda. Ada orang yang berat, ada yang orang yang ringan. Nggak tahu ya saya sampai seberapa berat. Ternyata saya tidak mudah lah mengenali orang. Jadi buat sebagian orang dibilang saya sombong, kenapa kok saya kadang suka lewat aja nggak menyapa, karena memang saya banyak sekali kalau orang yang sudah lama saya tidak ketemu saya tidak dapat membayangkan waktu buka mereka waktu mereka menjadi tua atau waktu foto mereka masih mudanya seperti apa. Saya udah jadi faceless semua, tak berwajah gitu sepertinya, hidungnya seperti apa, mulutnya seperti apa, saya tidak bisa bayangkan. Itulah orang yang pengidap prosopagnosia. Mungkin sebagian kecil dari penonton ini juga mengalami hal tersebut. Tolong jangan dibilang sebagai orang yang sombong, tetapi memang mereka seperti itulah keadaannya, sudah dari lahir, bawaan lahir mereka seperti itu, suatu kecacatan prosopagnosia.